itu si Kindi itu berapa bulan naik berapa senti dia kan, dia memang baru sunat, masa tumbuhan ya, masa tumbuh. Selesai berenang udah nggak nambah naiknya kayaknya. Kalau usah Isa Ramadan. Ini stop aja ya. Ini nggak usah diputar. Ini mati dia. Nggak pernah ikut-ikut itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Sehat Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, yang lain apa kabar ini? Semua speakernya mati. Hidup boleh Kak, hidup speakernya. Kalau nggak berisik di rumah, nggak apa-apa, hidupkan aja speaker nanti. Baik ya Kak, kita mulai materi kita di hari ini ya. Siap untuk memulai pelajaran? Siap Ustazah. Insyaallah. Baru 16 orang. Kemana yang lain ya? Baik, nanti ustazah cek YouTube-nya ini. 16 orang, YouTube berapa? Ya kan? Soalnya kalau absensi semua ikut ceritanya, ikut pembelajaran. Tapi kalau dihitung-hitung, Zoom ditambah YouTube nggak mencukupi. Kadang pun YouTube itu tidak menjamin cuman anak kelas 11 aja yang melihat. Guru kadang ada juga yang melihat, orang lain malah ada juga yang melihat ya kan. Kalau dihitung itu nggak cukup Kak. Yang lain kemana? Siluman. Hah? Zoom 16 orang. Nanti YouTube cuma beberapa belas orang. Hilang. 5 orang biasanya hilang itu. Ya, kita mulai materi kita. Hari ini kita masih di budidaya wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. Nah, kemarin kita sudah masuk ke alat dan bahan ya Kak, alat dan bahan di dalam budidaya ikan hias. Nah, anak-anak ustazah, dalam budidaya ikan hias, mesin dan alat ya sangat diperlukan dan merupakan hal yang utama. Nah, yang termasuk mesin dan alat di dalam budidaya ikan hias adalah diantaranya adalah akuarium, yaitu akuarium sebagai media pemeliharaan tempat hidup ikan. Ya, terus habis itu ada selang dan aerator, itu sebagai sumber oksigennya. Terus ada seser. Seser itu sebagai penyortiran benih ya. Seser ini dia kayak saringan ya Kak. Dan banyak lagi alat-alat lain ya yang digunakan sebagai alat penunjang. Nah, kalau yang utama itu tadilah akuarium, selang aerator, seser ya kan. Nah, sementara untuk alat penunjang contohnya adalah indukan ikan, pakannya, terus kaca untuk membuat si akuarium. Ya, anak-anak ustazah. Nah, ini adalah bagannya ya, bagannya anak-anak ustazah di dalam di dalam pembenihan ikan hias ya. Di sini kita mengambil contoh ikan cupang. Ini adalah tahap-tahapnya. Ya, tahapnya pertama adalah persiapan media pemijahan. Nah, untuk media pemijahan itu bisa menggunakan botol bekas. Ya, kalau untuk ikan cupang dia tidak ribet ya Kak. Jadi yang membedakan pembenihan ikan konsumsi dengan ikan hias adalah medianya. Kalau ikan konsumsi kita harus membutuhkan wadah yang besar, contohnya kolam ya kan. Kalaupun kolam terpalnya juga harus yang luas ya kan. Atau kita bisa menggunakan kolam semen atau bisa menggunakan kolam tanah. Nah, rata-rata itu luas ya Kak ya. Nah, kalau untuk ikan hias ini kita bisa menggunakan tempat-tempat yang kecil. Contohnya bisa akuarium, bisa kolam terpal yang sedang saja atau yang kecil, atau bahkan kita bisa menggunakan botol-botol bekas. Nah, biasanya untuk ikan cupang itu kan banyak digunakan di botol bekas ya kan Kak. Botol bekas atau
akuarium yang memang dibuat kecil gitu kan, ukurannya berapa, 15 kali 20 gitu. Memang dia tidak membutuhkan media yang luas. Nah, media yang lain yang harus kita siapkan di dalam pemijahan ini adalah kaca dan lem. Kaca untuk membuat akuarium. Nah, selanjutnya adalah tahap pemeliharaan induk. Terus ada tahap pemijahan induk. Nah, di sini induknya adalah induk ikan cupang yang berkualitas, ya, dan juga pakan yang memiliki protein tinggi, ya, seperti Tubifex atau cacing sutra, ya, anak-anak ustazah. Tubifex atau cacing sutra. Tahu cacing sutra, Kak? Tahu ya? Yang merah-merah kecil-kecil itu ya kan, Kak, di dalam air gitu ya kan. Nah, ini adalah pakan yang terbaik untuk ikan. Dia memiliki protein yang tinggi, ya. Nah, setelah itu masuk ke tahap penetasan telur. Ya, selanjutnya baru pemeliharaan larva dan benih. Nah, di dalam pemeliharaan larva dan benih harus memperhatikan pakan ya, anak-anak ustazah. Jadi kalau untuk larva dan benih itu pakannya harus yang kecil-kecil ya, yang kecil seperti artemia dan kutu air. Nah, itulah dia. Selanjutnya masuk ke proses produksi ikan hias ya. Di sini adalah proses pembenihan ikan cupang. Ya, pembenihan ikan cupang. Nah, menurut Effendi pada tahun 2004 dia mengatakan bahwa kegiatan pembenihan meliputi persiapan sarana dan prasarana. Ya. Terus pemilihan induk, pemijahan induk, penetasan telur dan pemilihan larva dan benih. Nah, ini contoh diagramnya ya, anak-anak ustazah. Kita pertama masuk ke persiapan sarana, terus masuk pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur dan pemeliharaan larva dan benihnya. Nah, di dalam persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan indukan ya anak-anak ustazah, langkah utama yang harus kita lakukan adalah siapkan media pemijahan. Terserah itu ya, kita mau memakai akuarium boleh, kolam terpal boleh, botol bekas boleh, terserah. Namun kita harus menyediakan medianya ya. Nah, biasanya ya untuk pemijahan ikan cupang orang banyak memakai akuarium ya. Nah, akuarium ini diisi dengan air yang sudah diendapkan. Nah, minimal masa pengendapannya itu 2 hari. Nah, dengan ketinggian airnya sekitar 8 sampai 12 cm. Nah, kemudian akuarium itu diisi dengan tanaman air ya. Contohnya apa? Enceng gondok boleh, daun ketapang boleh atau tanaman lainnya. Ya. Setelah itu, kenapa harus diisi dengan tanaman? Nah, ya kan? Kenapa ustazah harus ada tanaman? Kalau orang memelihara ikan cupang itu paling, kalau pun tidak ada tanaman hidup, dimasukkannya daun ketapang. Itu adalah agar busa yang dikeluarkan pejantan dia tidak mudah hancur. Jadi dia menempel di tanaman tadi, entah itu enceng gondok tadi, entah itu daun ketapang, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi busanya itu menempel di situ. Pernah lihat ikan cupang nggak, Kak? Lihat busa-busanya itu? Buihnya aja. Iya, buih-buih itu. Ya, itu adalah tempat telur katanya. Nah, itu yang mengeluarkan adalah si pejantannya. Jadi dia dijagainya itu, memang kalau ada ikan cupang dijagainya lah busa-busanya itu jangan sampai hancur. Ya. Setelah persiapan sarana pemijahan, kita masuk ke pemeliharaan induk. Nah, sebelumnya ustazah tanya, apa itu pemijahan? Siapa yang bisa jawab? Pembibitan. Pembibitan. Ada yang lain yang bisa menjawab apa itu pemijahan?
perkawinan antara ikan ya Ustazah. Iya. Ya, itu adalah lebih lengkapnya ya proses pengeluaran namanya sel telur oleh si induk betina dan sperma oleh si induk jantan sebelum masuk proses perkawinannya, ya kan? Kalau di di ikan ini adalah mata rantai siklus hidup ya. Jadi dia pemijahan ini menentukan kelangsungan hidup spesies si ikan tersebut ya. Jadi pemijahan tadi itu. Jadi disinilah di dalam akuarium itulah dia tempat proses mengawinkan si ikan tadi ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pemeliharaan induk ya, anak-anak ustazah. Pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad ya. Gonad yaitu sel telur dan sperma dari si ikan ya. Nah, ini penumbuhan dan pematangan ikan ini dapat dipacu melalui pendekatan lingkungan, pakan serta hormonalnya. Jadi kita harus membuat lingkungannya seoptimal mungkin ya, sehingga nafsu makan si ikan meningkat. Jadi kita harus membuat sealami mungkin lah Kak, maka harus ditaruh di situ ada tanaman gitu ya kan, sehingga nafsu makan si betina meningkat. Nah, ini adalah syarat-syarat induk cupang yang bisa dibudidayakan ya, yang bisa menjadi induan ya. Jadi yang pertama syaratnya adalah ukuran badan betina tidak boleh lebih besar dari jantan ya. Jadi ukuran si betina ini tidak boleh lebih besar dari si jantan ya. Terus betina tidak boleh galak daripada jantan ya. Ikan cupang ini kan terkenal ikan galak ya Kak. Kalaupun dia tidak jumpa sama ikan lain, bayangannya aja di kaca diterjang sama dia kan, yang namanya ikan cupang ini. Makanya kalau kita membilangkannya adalah ikan laga ya kan Kak, dia identik dengan laga, berantem ya kan. Terus jantan dan betina juga harus setipe ya, syarat induk cupang tadi. Nah, selanjutnya kita siapkan daun ketapang atau cairan penyembuh luka, karena setelah proses perkembangbiakan terjadi, badan dari betina banyak yang rontok. Akibat apa? Perkelahian dengan si jantan sebelum dibuahi. Jadi mereka ini sebelum dibuahi berantem dulu, ya kan? Nah, KDRT lah mereka berdua itu, ya. Nah, itu adalah syarat induk cupang yang untuk dibudidaya, ya kan? Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri cupang jantan dan betina yang siap dilakukan pemijahan ya. Ciri-ciri, jadi tidak semua ya Kak. Jadi dia sebelum kita melakukan pemijahan sudah nampak tanda-tandanya. Jadi jangan asal ada ikan, yuk ini udah ada ikan jantan nih, ada ikan betina, ayo kita kawinkan biar dia beranak. Ternyata tidak, dia harus ada dulu ciri-cirinya, sama kayak orang juga ya kan Kak. Nah, diakil balik gitu ya kan, baru bisalah dinikahkan misalnya ya kan. Nah, begitu juga dengan si ikan. Nah, kalau ikan jantan dia harus memiliki umur minimal 5 bulan baru dia bisa dikawinkan ya. Nah, kalau si betina, perut betina itu buncit bukan karena sesudah makan. Jadi memang dia sudah memperlihatkan perkembangan fisik si betina tadi, dia sudah membuncit perutnya. Kalau awalnya cupang itu sama lepes-lepesnya itu. Nah, si betina tadi dia mulai membuncit, berarti dia sudah siap untuk dikawinkan. Nah, yang kedua si jantan tadi dia sudah bisa mengumpulkan busa-busa yang cukup banyak ya. Tapi ini bukan merupakan syarat mutlak ya. Terkadang ada yang tidak mengeluarkan busa juga sama sekali. Tetapi ketika disatukan dengan betina baru dia mengeluarkan busa. Tapi yang rata-rata si jantan ini kalau dia sudah mengeluarkan busa, nah berarti dia sudah siap dikawinkan. Nah, berarti dia sudah menunggu ada betinanya. Nah, sementara si betina
ciri-cirinya ada seperti telur berwarna putih yang mau keluar dari saluran pembuangannya. Ya. Nah, berarti dia sudah siap kita kawinkan. Nah, selanjutnya si jantan tadi harus memiliki ciri badannya harus lebih besar dan harus lebih galak daripada si betina. Nah, dan si betinanya dan tentu sudah memasuki umur yang pas ya, sama dengan si jantan, minimal sudah berumur 5 bulan. Ya, ini adalah syarat-syarat dari ikan cupang yang siap untuk dilakukan pemijahan. Jadi kalau anak-anak ustazah nanti berbudidaya ikan cupang, terus ikannya waktu disatukan berantem, biarkan saja kalau memang dia sudah memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri yang siap untuk dilakukan pemijahan tadi. Namun kalau dia belum cukup syaratnya, ciri-cirinya belum kelihatan semua, terus dia berantem, sebaiknya ditarik dulu. Berarti dia bukan berantem karena mau kawin, ya. Itu memang sifat bawaan si ikan cupang. Ya. Yang ketiga adalah pemijahan induk. Ya, nah pemijahan induk ini adalah proses pembuahan telur oleh sperma ya, bahasa singkatnya yaitu proses pembuahan telur oleh sperma. Nah, si induk yang telah matang gonadnya berarti telah siap pemijahan. Nah, proses pemijahan bisa berlangsung secara alami dan bisa juga berlangsung secara buatan. Nah, dalam pemijahan alami, telur dibuahi oleh sperma di dalam air. Ya, setelah dikeluarkan oleh si induk betina. Nah, waktu pengeluaran telur itu ya didahului dengan aktivitas percumbuan oleh kedua induk tersebut. Nah, pada pemijahan buatan, pembuahan telur oleh sperma dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, jadi telur itu dipaksa keluar dari induk betina. Itulah yang perutnya digencet kan Kak, digencet, keluarlah telurnya. Ya kan? Terus setelah itu proses pemijahan ikan cupang dilakukan dengan cara ini ya Kak ya. Yang pertama, masukkan jantan ke wadah perkembangbiakan. Jadi ke akuarium, kita tadi menyediakan akuarium ya kan Kak. Masukkan si jantan ke dalam akuarium itu. Ya. Setelah itu betina jangan dimasukkan langsung. Jadi biarkan betina dan si jantan saling mengenal ya. Dan melihat lebih dahulu agar ikan jantan mempersiapkan busa yang cukup. Jadi untuk menampung telur-telurnya. Tapi jangan langsung di dalam akuarium yang sama. Mungkin kita taruh berdekatan gitu ya kan. Nah, setelah itu tahap yang ketiga, berikan penutup pada bagian atas wadah pemijahan. Ya, hal ini untuk mencegah busa terkena getaran dan angin yang menyebabkan tempat peletakan telur cupang menjadi tidak ada. Jadi busa-busa itu kalau dia kesentuh Kak, dia pecah atau bercerai-berai gitu, dia udah nggak ada gunanya gitu. Jadi kita tunggu lagi si bejantannya mengeluarkan busa, barulah bisa kita lakukan pemijahan. Jadi kalau memang sudah keluar busanya di dalam budidaya cupang ini, udah dijaga ya kan, dijaga. Salah satunya itu memberikan penutup kepada wadah pemijahan. Nah, selanjutnya adalah sampai pada tahap ini tunggu 1 sampai 2 hari ya, sampai sudah terlihat kumpulan busa yang cukup untuk menampung telur ya. Jadi kalau pejantannya besar, biasanya busanya juga banyak gitu Kak. Nah, kadang ada busa ini dia sedikit aja keluarnya, ada yang enggak tergantung si bejantannya juga memang. Nah, selanjutnya pada keesok harinya perhatikan busa yang dihasilkan oleh pejantan. Apabila busa sudah banyak, berarti sudah siap untuk berkembang biak. Ya. Nah, kemudian betina diangkat dan digabungkan dengan pejantan. Nah, hati-hati pada waktu mengangkat toples dari wadah, pelan-pelan ya supaya busa tidak terlalu banyak yang pecah. Ya. Jadi jangan sampai busa-busa tadi rusak. Jadi biarkan sekitar 1 jam sampai 12 jam pejantan dan betinanya saling mengenal. Tergantung ya kecocokan dari pasangannya. Nah, selanjutnya setelah digabungkan, proses pemijahan antara jantan dan betina berlangsung. Pejantan melilit tubuh betina dan masing-masing akan saling melengkungkan tubuhnya. Nah, ketika selesai betina akan mengeluarkan telur, pejantan akan langsung mengambil telur tersebut dengan cara meletakkan di dalam mulutnya dan dibawa naik ke
naik, lalu telur-telur tersebut dimuntahkan ke busa-busa di atas. Ya, itu adalah prosesnya tadi ya anak-anak ustazah. Selanjutnya perhatikan telur yang dihasilkan. Biasanya berada di bawah busa dan berwarna putih. Ya. Nah, selanjutnya pejantan akan menjaga telurnya dan akan mengangkut telur yang jatuh ke dasar akuarium. Nanti dia naikkannya lagi kan. Nah, apabila cupang sudah tidak melakukan proses perkawinan lagi, maka sang cupang jantan sudah cenderung mengejar betina untuk berkelahi. Nah, jadi segera pindahkan. Jadi jangan dibiarkan mereka bersatu terus, bersama terus di dalam wadah yang sama. Nah, ternyata anak-anak ustazah, selanjutnya adalah siapkan wadah untuk mengembalikan betina. Jadi betina itu memang sudah ada wadah yang ada daun ketapang atau cairan kuning yang berfungsi untuk penyembuh luka. Nah, anak-anak ustazah, ternyata daun ketapang ini sama ikan cupang tidak bisa dipisahkan. Dia adalah obat sebenarnya ya daun ketapang ini. Jadi kalau dia jamuran segala macam, obatnya itu adalah daun ketapang, obat alaminya si ikan cupang tadi. Nah, ternyata seperti itu proses perkembangbiakan si ikan cupang. Nah, begitu adalah tahap-tahapnya ya Kak. Nah, selanjutnya adalah penetasan telur. Ya, penetasan telur. Nah, ini bisa kita bahas di minggu depan. Nah, anak-anak ustazah, untuk tugas kita dari semester ini, awal dari sekarang ya, ini kita nanti penilaian puncaknya adalah waktu 4, nilai prakteknya, kita adalah berbudidaya ikan cupang. Jadi anak-anak ustazah, siapkan sepasang ikan cupang. Ini sudah ada tahap-tahapnya ya Kak. Ustazah juga mempersiapkan sepasang. Ya, kalau matikan dulu Kak speakernya. Kalau untuk ikan cupang ini, dia kan tidak membutuhkan wadah yang besar Kak. Jadi tidak terlalu memberatkan. Botol-botol aqua bekas anti potong tuh sudah bisa jadi wadah. Dan anti membeli ikan cupangnya tidak usah cupang-cupang yang mahal itu Kak. Beli yang 5.000 seekor itu aja, tapi beli 1 jantan 1 betina. Ya. Nah, ini adalah untuk praktek. Jadi mulai dari sekarang silahkan mempersiapkan. Ini ada waktu 2 minggu ke depan. 1 minggu, hari ini Kamis. Rabu ya Kak, hari ini Rabu depan sudah ada alat dan bahan tersedia ya Kak ya untuk tugas praktek. Jadi penilaian hariannya adalah proses si ikan tadi. Jadi untuk pertama kirim sama ustazah fotonya atau videonya terserah ke grup ya, grup kelas 11 IPA itu. Anti persiapan alat dan bahan. Jadi harus punya 2 ekor ikan cupang, sepasang ikan cupang ya Kak. Di sini Anti melakukan proses pemijahan sampai nanti kita tengok di waktu mau ujian semester nanti kira-kira perkembangannya sampai mana. Dan ini saya rasa tidak terlalu memberatkan tugasnya ya, tidak terlalu memberatkan. Jadi ikan cupangnya tidak usah yang mahal-mahal kali itu, tidak usah yang setengah bulan yang half moon ya kan, atau ikan cupang sisir tidak usah, yang biasa-biasa aja pun boleh ya Kak ya. Nah, waktu pembelian kok jangan dibeli yang terlalu kecil ya Kak, beli yang sudah cukup umur dia, jadi cepat prosesnya. Kalau Anti beli yang kecil itu lama kita menunggunya. Kayak mana? Kira-kira bisa nggak? Zah, itu daun apa tadi Zah? Daun ketapang. Daun ketapang itu banyak, tumbuh liar Kak. Tumbuh liar di pinggir jalan pun ada, kadang di depan-depan masjid pun ada dia itu. Dia daunnya agak lebar-lebar. Nantilah ustazah ambil, ustazah fotokan ya ke grup biar tahu ya yang mana daun ketapang ya. Nanti kalau ustazah di jalan-jalan banyak. Kemarin itu yang di depan sekolah kita itu daun ketapang nggak ya? Iya Kak, itu yang di depan sekolah yang besar. Kayaknya itu daun ketapang kemarin. Iya kan? Yang di halaman itu yang kemarin dulu besar itu daun ketapang bukan? Nah, itulah daun ketapang. Yang di halaman sekolah yang untuk teduh-teduh kita, nah itulah daun ketapang contohnya. Itu daun yang ini Kak, familiar lah sama kita, banyak tumbuh. Dia tumbuh liar sebenarnya, bukan daun-daun yang langka dia.
Jadi kalau ikan laga kita punya itu. Terus satu lagi Kak, kalau misalnya di tempat anti ada tikus, usahakan jangan di tempat yang ada tikus itu meletak ikannya. Misalnya anti mau taruh di luar nih ya, di halaman gitu. Terus tikus kan banyak ya kan Kak, di mana-mana banyak tikus sekarang ya. Karena tikus suka Kak, pandai dia menangkap si cupang tadi. Ustazah ada beberapa kali itu Aisyah ya pelihara ikan cupang tiba-tiba hilang. Beli lagi tiba-tiba hilang. Kucing nggak ada masuk, yang lewat di situ cuma tikus. Berarti kan ditangkap sama si tikus tadi. Ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan masalah tugas, WA aja Ustazah atau telepon pun boleh ya Kak. Silakan nanti Ustazah lebih jelas. Untuk satu minggu ini tugas anti adalah mengumpulkan alat dan bahan. Nah, silahkan tidak usah, kalau memang sudah ada akuarium di rumah lanjut dengan akuarium itu. Kalau tidak ada akuarium pakai botol bekas pun tak masalah, toples-toples bekas pun tak masalah. Siap ya Kak ya? Itu airnya diganti-ganti, maksudnya diendapkan itu gimana? Oh, kan kita memakai misalnya air ini ya kan, Lili, misalnya anti memakai air kran misalnya ya kan, air pump. Itu kan ada kandungan kaporitnya, itu dibiarkan diendapkan dulu biar kandungan kaporitnya jatuh, atau ada zat-zat di air itu dia turun dulu. Jadi dibiarkan air itu 1-2 hari diendapkan. Air hujan pun kita endapkan dulu. Jadi dibiarkan aja dia di dalam baskom itu dulu. Nah setelah 2 hari anti mau makai baru diambil air tadi. Tapi waktu mengambilnya jangan terguncang, ambil aja bagian atasnya gitu, ya kan? Atau Andi tuang pelan-pelan ke wadah, ke tempat si ikan, ke wadah si ikan tadi. Kadang gini kan Kak, sekarang ini kita rasa untuk apa sih Ustazah kata itu kan. Tapi suatu hari itu menjadi ilmu bagi anti. Entahpun nanti ya kan, anak anti punya ikan, ikan itu gini nak memeliharanya gitu kan. Kita kan insya Allah bakal punya anak ya, anak-anak Ustazah nanti gitu. Memang sekarang apa sih praktek Ustazah ini gitu ya kan. Tapi ini ilmu Kak, ilmu yang kalau anti pun jalan di pinggir jalan lihat ikan cupang, ternyata kayak gini cara perkembangbiakan si ikan cupang ini gitu. Tidak hanya anti dapat di teori, tapi anti tahu secara praktek gitu. Jadi itu ilmu sebenarnya, jadi jangan merasa keberatan ya. Kalau buat kerajinan kita sudah biasa ya Kak, proses pengolahan makanan juga sudah. Nah hari ini kita coba berpraktek di bab budidaya. Siap ya? Ada pertanyaan? Yang lain ini yang tutup kamera ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ustazah nggak nampak mukanya. Tah ngangguk, tah menggeleng, Ustazah tak nampak. Siap ya, paham ya? Kalau memang ada yang nanti Ustazah nanti alat dan bahannya difotokan gitu sih. Iya, alat dan bahan difotokan tetap. Kalaupun nanti mau buatkan video, udah nggak masalah kirim. Nanti itu penilaiannya setiap 2 minggu sekali ya Kak. Jadi penilaian harian. Jadi itulah Ustazah nggak ada ulangan harian, tak ada kita. Ulangan bulanan kita tak ada. Jadi Ustazah ngambil nilai dari situ. Jadi anak-anak Ustazah betul nggak merawat ikannya ini. Nah kalau tiba-tiba ikannya mati, sekali mati boleh, beli lagi mati lagi Zah, terus beli lagi mati lagi. Nah Ustazah bertanya, anti pelihara atau cuma dimasuk di toples ditinggal gitu. Kalau untuk makanan pun ikan cupang nggak ribet ya Kak, dia bisa kita kasih makan pelet. Peletnya murah, 2.000 perak udah dapat banyak, apa 5.000 gitu ya udah dapat banyak. Siap ya Kak? Ya, bismillah ya, semoga Allah mudahkan. Baik, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham, silahkan nanti di telepon apa di japri Ustazah, insya Allah Ustazah jelaskan ya. Kalaupun nggak di waktu itu, insya Allah waktu Ustazah sempat, Ustazah jelaskan. Kadang kalau anti WA, Ustazah nggak bisa langsung jawab Kak, cuma dah terbaca gitu. Ya, baik kita baca doa kafaratul majlis ya Kak ya. Subhanallah,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.